Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah sahabat MKTV yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal saleh kita, saum kita, salat kita, sedekah kita, tilawah Al-Qur'an kita, semua amal-amal saleh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan sahabat semua yang dirahmati Allah, kita diwafatkan dalam keadaan istiqomah dan mudah-mudahan wafat husnul khatimah. Allahumma rizqnal istiqomah wa husnul khatimah. Allahumma rizqnal istiqomah wa husnul khatimah. Allahumma rizqnal istiqomah wa husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan sahabat semua ya. Karena yang paling mahal adalah istiqomah. Yang paling mahal hidup ini adalah ketika kita wafat husnul khatimah. Itu yang luar biasa. Maka yang harus menjadi cita-cita terbesar kita adalah bagaimana kita istiqomah dalam iman Islam dan mudah-mudahan kita wafat husnul khatimah. Sehingga mudah-mudahan ada harapan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bulan suci Ramadan adalah syahrul Quran. Ya, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Bulan Ramadan adalah unzila fihil Qur'an. Bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka sahabat MKTV ya, bulan suci Ramadan bulannya mulia. Karena Al-Qur'an itu mulia, turun bulannya menjadi bulan mulia. Al-Qur'an turun malamnya itu malam Lailatul Qadar, malamnya menjadi malam kemuliaan yang Allah abadikan sampai hari kiamat. Bukan hanya pada saat itu saja, tapi sehari kiamat Lailatul Qadar itu terus ya Allah berikan ya sampai hari kiamat. Malamnya itu malam mulia, diturunkan dari Allah yang Maha Mulia, dibawa oleh hamba yang mulia malaikat Jibril, diturunkan kepada hamba Allah yang mulia Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, hamba yang mulia. Jadi siapapun yang merindukan kemuliaan, merindukan keistimewaan, ya, merindukan kemuliaan yang luar biasa, maka saya semua, marilah kita undang, marilah jadikan kita menjadi orang-orang yang berusaha dekat dengan Al-Quran. Carilah syafaatnya Al-Quran. Maka tema di kesempatan ini adalah menggapai syafaat Al-Quran. Ya. Karena dalam hadis sebutkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya. Bacalah oleh kamu Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaatnya. Apa itu syafaat? Pertolongan. Kepada siapa? Li ashabi, bagi para sahabatnya. Sahabat MKTV yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang terbaik. Ya. Bulan yang terbaik untuk apa? Menggapai syafaat Al-Quran. Karena sebagian besar orang begitu semangat menghatamkan. Lihat ibu-ibu ya, pengajian, betul nggak ibu-ibu ya? Setiap hari itu membaca dari mulai jam 6 ya sampai jam 9, saling membaca gitu ya, saling meneruskan. Sehingga dalam sehari bisa ada yang sampai 3 juz. Sehingga pas 10 hari ada yang sampai khatam. Bulan biasa mana ada 10 hari khatam? Jarang ya. Sulit, bahkan nggak ada gitu ya. Tapi ada yang pas Ramadan 10 hari khatam. Bahkan ada yang 3 hari sekali khatam. Saya punya teman ya, 3 hari itu khatam. Masya Allah, hebat. Saya bilang saya mau boro-boro gitu ya. Allah, karena luar biasa. Bahkan Imam Syafi'i ya nggak kejar oleh kita ya, sehari itu 2 kali khatam, sehingga dalam 1 bulan 60 kali khatam.
Mungkin belum terpikir oleh kita ya, gimana cara bacanya Ustaz? Sehari khatam 2 kali ya. Bisa ya sahabat MGTV. Malamnya 1 kali khatam, siang 1 kali khatam. Karena kalau kita sudah lancar, itu 20 menit ya. 20 menit bisa selesai ya. Bahkan ada yang seperempat jam. Jadi kalau seperempat jam, 1 jam itu 4 juz ya. 1 jam 4 juz, 7 jam selesai ya. 8 jam udah selesai. Kan Al-Quran 30 juz ya. Jadi kalau masing-masing seperempat jam ya 8 jam selesai. Kalau udah lancar. Karena rata-rata udah lancar dan sudah hafal misalnya. Kalau udah lancar dan hafal rolong gitu ya cepet. Nah, maka ini harus kita kejar bagaimana nih ya, supaya kita menjadi sahabat. Nah, gitu. Siapa sahabatnya Al-Quran? Sahabat itu kan orang yang punya interaksi yang dekat. Nah, maka bagaimana nih kita harus ada interaksi yang dekat. Ya. Maka minimal ada 7 interaksi yang harus ada nih semua, ya. Agar kita mendapatkan syafaat. Kita kejar nih Ramadan ini cara terbaik untuk mendapatkan syafaat. Karena di akhirat yang bisa memberikan pertolongan. Ya, kalau mengandalkan amal semua, sulit. Kita sholat nggak pernah khusyuk, udah sedikit nggak pernah khusyuk, banyak dosa. Termasuk saya. Udah dosanya banyak, nggak pernah sholatnya nggak pernah khusyuk, belum lagi sholatnya juga asal-asalan gitu ya, cepat lagi sholat. Sehari 24 jam sholat berapa menit? Mengandalkan ibadah, saya nggak bisa masuk surga kalau ibadah saya. Hanya rahmat Allah. Hanya mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Al-Quran, syafaat dari Rasulullah, syafaat dari orang-orang soleh gitu ya. Itu yang mengundang, maka undang kita. Syafaat dari Ramadan. Ramadan ternyata memberikan syafaat tuh sahabat semua. Puasa kita memberikan syafaat, termasuk Al-Quran. Nah, maka kita undang tuh yang mengundang syafaat. Nah, di kesempatan ini kita undang syafaat dari Al-Quran. Apa interaksi yang harus ada? Yang pertama kita mengimaninya. Ya. Jadi kita percaya Al-Quran adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran ini hudan, petunjuk. Kita harus meyakini sahabat MGTV. Allah yang menciptakan kita. Allah menciptakan kita, mengurus kita dan sudah memberikan panduannya. Herman, kamu yang menciptakan itu Allah, yang ngurus itu Allah. Maka kalau ada masalah, baca buku panduan. Kita punya HP, misalnya HP Samsung, pasti buku panduannya ya panduan Samsung, Apple ya, ataupun kita punya apapun alat listrik dan sebagainya. Kan kalau kita pasti buku panduannya ya panduan itu gitu. Yang menciptakan kita Allah, maka baca pun panduannya dari kitabnya Allah gitu ya. Allah sudah memberikan Al-Quran. Ini yang menuntun kita. Maka kalau kita mengikuti panduan dari Al-Quran, Al-Quran dijadikan pedoman, maka hidup kita pasti la'allakum tuflihun, pasti bahagia. Jadi kalau hidup kita nih sahabat MGTV, resah, gelisah, gundah gulana gitu, galau gitu ya, andilau kata antara dilema dan galau gitu ya, itu pasti jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran sudah banyak memberikan rumus-rumus kehidupan. Banyak rumus-rumus. Bagaimana kalau kita menghadapi masalah hutang gitu ya. Saya masalah kesehatan, masalah apa lagi misalnya. Kenapa hidup saya kok banyak musibah-musibah, banyak ujian-ujian apa? Baca Al-Quran. Saya banyak utang, belum menikah, belum punya anak. Apa rumusnya? Baca Al-Quran. Di sana ada kan gitu ya. Ini mengimani, mempercayai bahwa Al-Quran dari Allah untuk apa? Untuk kita nih, umat manusia, hudan linnas, untuk manusia. Ya, hudan linnas juga Al-Quran, hudalil muttaqin. Ada 2 tuh ya. Hudan linnas untuk manusia, semuanya juga siapapun yang merindukan kebahagiaan, manusia semuanya bisa ya. Tapi khusus adalah ketika kita ingin mendapatkan petunjuk, jadikan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Jadi sahabat MGTV, ketika kita ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, maka jadikan kita orang yang bertakwa. Nah, tujuan puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Nah, ini matching ya dengan apa yang difirmankan di dalam Al-Quran tadi. Bahwa Al-Quran ini akan hanya bisa memberikan kepada orang bertakwa.
Tujuan Ramadan adalah takwa. Nah, maka insya Allah kalau kita betul-betul, nah gitu, Ramadannya bagus, takwanya bagus, la'alakum tuflihun, pasti bahagia. Jadi kalau kita nggak bahagia, pasti ada yang salah. Ya, nah, salah itu ya. Kemudian yang kedua, saya semua adalah interaksi yang kedua yang harus ada ketika ingin menjadi sahabatnya Al-Quran adalah di dalam hadis disebutkan Iqra'il Qur'an fi syahrin. Ya. Di dalam hadis Bukhari ya, nomor 5054. Baca hatamkan Al-Qur'an dalam 1 bulan. Sahabat MGTV, ketika kita ingin menjadi sahabat Al-Qur'an, itu minimal sebulan sekali hatam. Maka ada odoj gitu ya. Saya juga alhamdulillah sampai sekarang masih ikutan odoj gitu ya. Kenapa saya masih ikutan? Saya masih ingin supaya diingetin gitu ya, one day one juz. Karena saya belum bisa istiqomah kalau nggak masuk sistem. Sahabat MGTV juga kalau belum istiqomah masuk sistem, karena dengan masuk sistem itu mempercepat kita. Saya alhamdulillah ada di DT. Itu diingetin tuh dengan MY mutabah yomiyah, dengan sholat tahajud guru kami AA gitu, mengingatkan dengan ibadah-ibadah, dengan ilmu dan sebagainya. Karena saya masuk sistem. Coba kalau saya nggak masuk sistem, saya juga belum tentu bisa seistiqomah sekarang. Alhamdulillah Allah memasukkan saya. Nah, maka hatamkan dalam 1 bulan. Nah, hadis ini Rasulullah sampaikan kepada namanya sahabat Abdullah bin Amr. Nah, sahabat Abdullah bin Amr ini saya semua mengatakan, aku mampu menambah lebih dari itu wahai Rasulullah. Hatamkan dalam 7 hari, jangan lebih dari itu. Maka sahabat tadi rata-rata hatam dari 7 hari. Itu level sahabat. Dalam hadis yang lain, selesaikan dalam waktu 1 bulan. Saya masih bisa ya Rasul, ya udah 20 hari. Saya masih bisa ya Rasul, ya jangan 10 hari. Saya masih bisa ya Rasul, jangan kurang dari 3 hari. Sahabat tadi ada juga yang 3 hari sekali hatam. Nah, jadi level sahabat itu rata-rata 3 kali sekali hatam, atau rata-rata mereka sahabat-sahabat adalah seminggu sekali. Kita bagi umatnya itu minimal sebulan sekali. Jadi kalau kita nggak bisa sebulan sekali, ya gitu, berarti belum jadi sahabat MGTV. Maka Ramadan ini minimal sebulan sekali hatam, minimal. Ya kalau nggak bisa tiap bulan, ya setahun sekali lah gitu ya. Ramadan hatam ya sahabat MGTV. Inilah sahabat. Kemudian interaksi yang ketiga adalah menghafalkannya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nah, dalam hadis disebutkan wa innal qalba alladzi laisa fi min kitabillah syai'un kharibun ka kharabil bait alladzi la sakinah. Sungguh hati yang di dalamnya tidak ada bacaan Al-Qur'an, tidak ada ayat Al-Qur'an adalah seperti kal baitil kharib, seperti rumah yang tidak berpenghuni, rumah yang hancur, rumah yang kosong. Rumah yang enggak berpenghuni gimana sahabat yang gitu? Kosong, menakutkan, banyak jinnya. Itulah hati yang nggak ada ayat Allah. Dalam hatinya nggak ada cahaya. Kalau dalam hati nggak ada ayat-ayat Allah, ayat-ayat ya minimal Al-Fatihah, surat-surat yang pendek, yang kita pahami, kita tadaburi, yang membuat kita takut pada Allah. Itu yang menjadikan hati kita nanti nggak seperti rumah yang kosong. Kalau rumah kosong, lihat saja, rumah kosong itu nanti banyak setannya. Maka banyak orang-orang yang kok kelakuan sekarang kayak setan ya. Ada seorang anak yang membunuh ibunya. Ada seorang ibu membunuh anaknya, ada seorang istri membunuh suaminya, ada seorang suami membunuh istri, ada orang yang memutilasi sampai 554 bagian. Ya Allah, kok nggak punya rasa kasih sayang? Ada kepalanya dibunuh, dipotong, tangan kakinya, bahkan ada yang dimakan. Astagfirullah. Ada orang yang kelakuannya kayak setan. Ya memang setan. Karena kalau hatinya nggak ada ayat Allah, ya setan di dalamnya. Maka jangan heran ya, ketika masyarakat jauh dari Al-Quran, maka dikuasai oleh setan. Maka kelakuannya kelakuan setan. Ya Alhamdulillah, sahabat MGTV yang dirahmati Allah. Ya, di penghujung materi ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua, ya, menjadi hamba-hamba yang istiqomah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini semua adalah menjadi salah satu jalan syafaat, jalan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ya dengan kita sama-sama doa,
Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah Rabbil alamin. Allahumma hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kami ya Allah yang jarang berinteraksi dengan Al-Quran ya Allah, yang sedikit sekali ya Allah dalam membaca Al-Quran-Mu ya Allah. Dalam membaca ya Allah masih banyak kesalahan-kesalahan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Walaupun interaksi kami dengan Al-Quran sangat sedikit ya Allah, akhlak kami masih jauh dari Al-Quran, tapi kami mohon kepadamu ya Allah, di sepertiga malam terakhir di bulan suci Ramadan ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, golongkan kami ya Allah menjadi hamba-hamba yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran ya Allah. Mudahkan kami ya Allah berinteraksi dengan Al-Quran-Mu ya Allah. Mudahkan ya Allah lisan ini ya Allah. Anugerahkan hati ini ya Allah, rindu untuk senantiasa membaca Al-Quran. Mudahkan kami untuk memahaminya ya Allah. Mudahkan kami untuk mengamalkannya ya Allah. Jadikan akhlak kami akhlak Al-Quran ya Allah. Jadikan anak keturunan kami ya Allah hamba-hamba-Mu yang dekat dengan Al-Quran. Jangan Kau jadikan Al-Quran ini ya Allah laknat bagi kami di akhirat kelak ya Allah. Jangan Kau jadikan Al-Quran ini laknat bagi kami di akhirat kelak ya Allah. Anugerahkanlah ya Allah hadirnya bulan suci Ramadan ini ya Allah, yang bisa mengantarkan kami mendapatkan syafaat dari Al-Quran ya Allah. Allahumma razuqna ahlal Quran, Allahumma razuqna bisyafa'atil Quran, Allahumma razuqna bikaramatil Quran, Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah sahabat MKTP yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan ini bisa mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan interaksi kita dengan Al-Quran melahirkan akhlak kita adalah akhlak Al-Quran. Perilaku kita adalah perilaku yang senantiasa dibimbing dan dituntun oleh Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran bisa diimam dalam kehidupan kita, yang bisa menerangi kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita mengantarkan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mohon maaf, kita istighfar dan doa majlis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.